Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, bareng-bareng belajar, biar kita makin santai. Oke, kali ini aku pengen belajar bareng-bareng tentang gimana sih caranya kita bisa ngedapetin yang namanya NUPTK atau biasa kita sebut dengan nomor unik eh, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini nomor yang dimiliki oleh guru maupun tendik atau tenaga kependidikan. Kayak gimana sih caranya dan apa sih fungsinya? Sebagai nomor unik berarti fungsinya itu adalah untuk mendata ya. Jadi guru memang sudah berprofesi sebagai guru. Dan di lain itu kalau kita yang berprofesi sebagai tenaga kependidikan, khususnya guru, itu bisa dipakai untuk program pengembangan profesi ya, atau biasanya disebut PPG. Juga bisa digunakan untuk pelengkap ya. Jadi itu menandakan kita memang sudah mengabdi cukup lama. Oke, tapi Bapak Ibu pasti masih bingung gimana sih cara proses pengajuannya atau gimana sih cara proses mendapatkannya, sedangkan mungkin dari pihak sekolah atau instansi Bapak Ibu yang mengajar atau bekerja di situ itu tidak mempublikasikan gimana sih cara mendapatkan NUPTK. Oke, jadi pada kali ini aku pengen ngebahas tentang gimana sih bisa kita mendapatkan NUPTK atau apa sih kendala-kendalanya. Oke, gitu. Pertama-tama kita pergi ke NUPTK online juga bisa ya, kalau Bapak Ibu yang udah dapat NUPTK tapi belum ketemu nanti bisa klaim di sini juga bisa. Kita ke Verval PTK ya. Dan Verval PTK ini yang bisa ngakses hanya operator sekolah atau petugas yang berwenang ya di satuan pendidikan. Nah, kayak gini ini tampilan setelah kita masuk di Verval PTK. Verval PTK ini fungsinya buat apa sih? Selain untuk mengajukan nomor unik tadi, itu juga bisa untuk menonaktifkan NUPTK atau mengaktifkan kembali NUPTK, atau juga bisa untuk memperbaiki identitas PTK atau tenaga kependidikan. Nah, di sini nih menu-menunya ya. Itu satu. Nah, kemudian gimana sih cara mengajukan NUPTK? Pertama-tama Bapak Ibu harus masuk yang namanya Dapodik ya. Dapodik itu data pokok sekolahan atau data pendidikan ya. Data pokok pendidikan itu data yang menampung identitas Bapak Ibu sebagai pengajar atau tenaga kependidikan. Oke, kalau sudah masuk di Dapodik, maka Bapak Ibu bisa mengajukan NUPTK dengan syarat sebagai berikut ya. Kita klik dulu ya pengajuan NUPTK. Oke, habis itu kita bakal ditampilin seperti ini ya. Masih daftar guru. Nah, setelah itu ada tombol ajukan NUPTK atau klaim. Ini maksudnya apa? Ajukan ini kalau Bapak Ibu memang belum pernah mendapatkan NUPTK. Sedangkan klaim NUPTK kalau semisal Bapak Ibu pernah mengajukan NUPTK dan berhasil, namun setelah itu Bapak Ibu off dan NUPTK-nya di-offin, dan Bapak Ibu kembali lagi untuk aktif mengajar kembali, nah itu diklaim. Nah, gitu ya.
Nah, kita sekarang mau yang ajukan. Misalkan kita mau mengajukan ini ya, data ini. Kita klik ajukan dan apa yang perlu kita isi? Oke, yang perlu kita isi pertama-tama ada SK ya. SK pengangkatan. SK pengangkatan ini dari instansinya. Jadi misalkan instansinya itu di bawah naungan provinsi, maka Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas ya. Nah, kalau ini di bawah kabupaten, maka ini Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, SK-nya, SK pengangkatan pertama kali. Dan kemudian SK penugasan. Penugasan ini SK yang dibuat di sekolah. Masing-masing minimal 2 tahun. Ini 2 tahun genap ya. Jadi kalau Bapak Ibu misal diangkat di tahun 2020. Nah, maka kita menghitungnya 2020 di bulan Juli, maka hitungannya 2020, 2021 itu 1 tahun, terus 21, 22 itu 2 tahun, maka belum bisa ya. Jadi Bapak Ibu minimal diangkat di tahun 2019. Nah, itu baru sudah lebih dari 22 tahun. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi SK pengangkatannya pertama kali 2019, kalau memang masuk di instansi tersebut tahun 2019 minimal ya. Nah, kalau memang tahun-tahun sebelumnya malah lebih bagus lagi. Kemudian SK penugasannya itu 2 tahun aja nggak apa-apa. Jadi di tahun 2020, 2021, 21, 22 juga nggak apa-apa. Karena yang paling penting SK pengangkatan. Kayak gitu. Nah, habis itu ijazah SMP, SD, SMP, SMA, dan S1. Udah cukup itu aja. Setelah itu, setelah semuanya diisi, kemudian klik ajukan, maka nanti prosesnya bakal seperti ini ya. Kita klik di status pengajuan NUPTK. Nah, masih kembali di daftar ininya, di daftar Bapak Ibu Guru. Nah, nanti adanya kayak gini. Nah, kalau statusnya antrian, maka ini lagi diajukan, belum ada jawaban ya. Nah, tapi kalau statusnya ditolak, maka jawabannya ditolak. Ini di mana? Di tingkat dinas. Jadi baru pertama kali di tingkat dinas, ini sudah ditolak. Maka kalau di tingkat dinas sudah ditolak, nanti tinggal kita klik ini ya, tandanya ditolaknya itu apa, kan misalkan kayak gini nih. Keterangan lengkapi SK pengangkatan 2 tahun terakhir, SK pembagian tugas pengangkatan 2 tahun terakhir. Nah, artinya gitu. Artinya ini belum masuk persyaratan 2 tahun terakhir atau 2 tahun lebih ya. Nah, sedangkan yang bawahnya ini sudah terbit, maka nanti keluar nomor NUPTK. Kayak segampang itu ya, misalkan kayak gini masih antrian, maka masih diajukan sekolah keterangannya. Nanti berikutnya kalau diterima disetujui dinas, kemudian nanti terakhir disetujui LPMP dan terbit. Nah, ini yang di bawah ini. Ini ditolak ditolak LPMP, tapi ini disetujui sama dinas. Kayak gitu. Ini yang bawahnya ditolak dinas, masih setingkat dinas. Oke, begitu aja. Nanti kalau sudah tinggal antrian, tinggal tunggu ya. Ini prosesnya berapa lama? Ini tergantung kepadatan pengajuan ya. Nanti kalau makin padat yang mengajukan, maka proses pengerjaannya juga makin lama. Selamat bagi yang sudah mengajukan atau sudah terbit, karena nanti NUPTK bakal banyak digunain di program-program yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada ya, ada kevalidan. Jadi nah ini makanya juga bisa diperbaiki di sini ya. Kita klik yang aktif nih. Ini juga bisa dicek di sini. Nah, biasanya kalau operator Bapak Ibu bilang misalkan NIK nggak valid, nah itu harus cepat-cepat diperbaiki ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau di sini ini tidak valid. Nah, ini misalkan kayak kemarin undangan PPG dalam jabatan ini nggak masuk karena nggak diperbaiki ya. Harusnya centang hijau. Nah, nanti lebih bagus, lebih bisa diterima dan kita nggak pernah ada kendala.
Kayak itu aja pembelajaran mengenai NUPTK ini sekilas pengetahuan. Ya memang bukan pekerjaan Bapak Ibu, tapi kewajiban Bapak Ibu untuk mengetahui agar Bapak Ibu mudah untuk mengkomunikasikan dengan operator sekolah yang berkewajiban mengajukan ini, serta mengetahui syarat-syarat yang harus diajukan sehingga Bapak Ibu nggak lagi ngeyel atau nggak lagi kebingungan. Kayak itu aja. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe Bapak Ibu itu bisa membantu saya untuk semakin berkembang. Sekian, semoga usaha Bapak Ibu tidak mengecewakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.